Fauzia Tiasuma atau lebih dikenal sebagai Dr. Tifa adalah seorang wanita tangguh. Beliau seorang dokter, ilmuwan, penulis, dan juga aktivis kesehatan asal Indonesia yang dikenal dengan pandangannya yang kritis terhadap kebijakan publik, terutama di bidang kesehatan dan politik. Fauzia Tiasuma menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia juga sempat meraih gelar dokter umum dan Master of Science atau MSc dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian ia melanjutkan studi doktoral di bidang epidemiologi molekuler di Universitas Indonesia. Selain itu, beliau juga pernah belajar di Pusat Pengetahuan Layanan Kesehatan di Norwegia. Bersama dengan teman-teman beliau, Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar serta beberapa aktivis, beliau ini masih getol menyuarakan tentang keaslian ijazah Jokowi, isu ijazah palsu Jokowi. Nah, beliau masih lantang menyuarakan di media sosial maupun di podcast dan juga di pertemuan-pertemuan. Berikut ini adalah tangkapan layar dari media sosial beliau, bagaimana beliau tetap kritis, tetap aktif, tetap menyuarakan tentang isu dari ijazah Bapak Jokowi ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Inti dari persoalan yang bertahun-tahun ini tanpa ada solusi, tidak ada etikat baik dari yang bersangkutan, adalah pertanyaan sederhana saja sebenarnya, tetapi mendesak. Benarkah seorang mantan pejabat, seorang mantan presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Itu pertanyaan yang mendasar dan sangat sederhana. Dan pertanyaan ini bukanlah serangan pribadi. Pertanyaan ini bukanlah sebuah hinaan, ya, tetapi sebuah pertanyaan yang sangat murni dari rakyat Indonesia, dari saya sebagai akademisi. Dan pertanyaan ini sangat hak untuk ditanyakan oleh para akademisi, peneliti, intelektual yang menjalankan tanggung jawab kami untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran sejauh kemampuan akademisi yang kami miliki. Legasi apa, warisan apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita kalau membiarkan sebuah dokumen, ya, seumur hidup akan ditutup, ya kan? Dan kemudian cara menutupnya adalah dengan memenjarakan para peneliti, para saintis. Apa bedanya dengan zaman Socrates dulu? Diracun Galileo Galilei, Cicero, disuruh iris nadinya sendiri dan tak terhitung jumlahnya, termasuk Rasul Paulus sekalipun. Kebenaran harus dibungkam di penjara dengan pembunuhan dan segala macam. Apa itu yang mau kita lanjutkan? Tidakkah kita ingin kebenaran ini terungkap dan selesai? Bukan dengan cara membiarkan sesuatu yang masih menjadi tanda tanya besar 280 juta rakyat. Dan saya yakin ini tangan Tuhan mengantarkan kami bertiga supaya ini selesai justru. Kita ini, kalau saya tadi melihat ya, ini persoalannya bukan persoalan semata-mata hukum ya, ini persoalan behavior. Makanya saya tadi sampaikan bahwa pada kesempatan malam ini saya menggunakan ilmu saya, behavior, behavior epidemiologi ya. Ini persoalan behavior ya, tidak perlu harus ada 100 dokumen, tidak perlu, cukup 1 lembar dokumen saja yang 10 tahun ditanyakan oleh rakyat. 1 lembar dokumen saja. Kalau behavior seorang negarawan yang kita sangat ingin itu dilakukan oleh mantan presiden kita, Pak Joko Widodo, selesai sudah sejak 10 tahun yang lalu. Nggak perlu harus memenjarakan orang, nggak perlu sekarang harus melaporkan orang dengan tuduhan, dengan mengkriminalisasi kami gitu ya, warga negara yang sedang menggunakan haknya gitu. Selesai sudah gitu ya. Jadi sebetulnya yang dipertanyakan oleh kita, jadi saya tidak bersetuju dengan istilah saya menuduh ya. Kami itu mempertanyakan, memang naluri, nurani, dan kewajiban kami sebagai peneliti ya, kita semua punya tugas kan di dunia ini gitu ya, ada yang jadi kuasa hukum, ada yang jadi polisi, kita kan tugasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai peneliti
Peneliti itu nuraninya, nalurinya itu selalu bertanya tentang sesuatu yang terasa ganjil, ada gap di situ, ada masalah di situ, ada sesuatu yang membutuhkan jawaban di situ gitu ya. Jadi itu mohon agar itu dipahami betul. Makanya tadi Profesor Firman sampaikan kok kayak nggak berhenti, ya karena memang belum selesai ya. Jadi pertanyaan ini belum selesai. Sebetulnya tanggal 22 Mei 2025 kami berharap sekali itu selesai. Dengan sederhana saja, Bareskrim menyampaikan ya sebuah dokumen analog ya, karena ijazah itu kan sifatnya analog bukan digital. Kalau sebenarnya memang betul Pak Joko Widodo itu menerima ijazah pada tanggal 5 November 1985, maka ijazah sifatnya analog bukan digital ya. Ijazah itu sifatnya analog ya. Jadi seharusnya ketika konferensi pers Bareskrim, kami sangat mengharapkan ijazah analog itu yang ditunjukkan oleh Bareskrim gitu. Nah sehingga ini semua menjadi pertanyaan lagi, apalagi ketika kami mempertanyakan, loh kaget saya gitu ya, seperti yang tadi sudah diutarakan oleh abang saya Dr. Roy Suryo ya, terkait dengan bukti yang diberikan oleh Bareskrim. Loh malah menimbulkan pertanyaan lagi bagi kami, kenapa kualitas dokumen atau kualitas bukti itu seperti itu gitu ya. Nah, saya mau nambahkan tadi ya tentang bagaimana mata saya sebagai peneliti itu melihat Koran Kedaulatan Rakyat. Sayang ya nggak bisa dilihatin ya Mbak Tisa ya. Jadi tadi Dr. Roy Suryo baru menunjukkan satu aja, tulisan yang seharusnya pasa itu sangat penting ya bagi terutama bagi orang Yogyakarta ya. Pasa ternyata di koran itu tulisannya puasa. Artinya apa? Artinya itu indikasinya bahwa koran itu bukan koran yang otentik ya. Tuh. Kemudian yang kedua, di dalam daftar penerimaan yang diklaim itu salah satu yang bernomor 14 ya, itu adalah Joko Widodo. Jadi saya seseorang yang bernama Joko Widodo di situ. Nah, ya, berarti dia diterima di program sarjana ya, catat baik-baik ya, terima di program sarjana. Kemudian ada yang sangat ganjil yaitu di atasnya di nomor 8, nanti mungkin bisa lihat ya, bisa diperlihatkan di nomor 8 itu nama yang tertulis itu Anji Pramaria Sambung, ANDJI Pramaria. Padahal ya namanya Anji Pramaria itu tidak ada pada calon mahasiswa maupun lulusan dari Kehutanan UGM, karena yang ada adalah Andi Pramaria ya. Sekarang tambah lagi, mengapa kami kemudian menjadi bertanya lagi tentang kualitas bukti yang disampaikan oleh Bareskrim? Sebab Koran Kedaulatan Rakyat itu memuat calon mahasiswa PPSR diterima dalam hal ini di UGM ya kan? Artinya itu adalah daftar nomor 1 sampai nomor 87 kalau nggak salah diterima di Fakultas Kehutanan tahun 1980 itu 87 orang kalau nggak salah ya. Nah, itulah calon mahasiswa sarjana Mbak Tisa. Nah ternyata ya di dalam dokumen yang berikutnya lagi yang disampaikan oleh Bareskrim secara digital ya, dibuktikan lagi bahwa dia diterima bukan di program sarjana tapi di program sarjana muda. Tulisannya ketika naik tingkat di tahun 1981 1982. Di situ secara jelas dokumen yang ditunjukkan oleh Bareskrim dia melingkari kolom sarjana muda. Ya, nah kemudian ada lagi dokumen yang berikutnya lagi yaitu terkait dengan transkrip nilai yudisium, jelas sekali ya, transkrip nilai yudisium, SKS-nya 122, IPK-nya 205, artinya memang dia menyelesaikan mahasiswa bernama Joko Widodo itu ya, saya nggak bilang ini Pak Jokowi ya, mahasiswa Joko Widodo ini menyelesaikan program sarjana muda yang tepat 122 SKS. Nah sekarang ini ada gap lagi kan, loh kalau memang dia sarjana muda berarti dia nanti selanjutnya dia akan menempuh sarjana kan, kalau memang iya bisa, tapi dengan IPK 205 saya sangat meragukan bahwa mahasiswa ini Joko Widodo ini dibolehkan oleh UGM untuk menempuh sarjana. Saya lanjut lagi supaya jangan dipotong ya. Jadi 122 SKS sarjana muda sudah dibuktikan dengan 3 dokumen. Artinya ini menguat lagi ketidakotentikan dari kedaulatan rakyat itu. Berarti Jokowi ya kan. Nah, berikutnya lagi adalah sebentar Mbak Tisa, dokumen satu lagi adalah tentang KKN yang disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim ya. Joko Widodo ini mengikuti KKN tahun 1983. Nah, ini nggak inline.
Karena kalau seandainya yang bersangkutan ini adalah sarjana muda seperti yang ditulis sendiri di registrasi, seperti yang ditulis sendiri di transkrip nilai, di KHS, di form registrasi, dia tidak perlu harus mengikuti KKN. Karena sarjana muda tidak punya kewajiban untuk KKN. Oke. Ya. 1983 itu adalah tahun kelulusan. Kalau dia memang lulus di sarjana muda, itu adalah tahun kelulusan dia menjadi sarjana muda dengan gelar BSc gitu ya. Nah itu mungkin ya, behavior itu kami sangat sayangkan. Barreskrim ini kan kita harapkan sebagai sebuah lembaga yang kredibel gitu ya. Tetapi mengapa menggunakan dokumen-dokumen yang seperti itu gitu. Makanya ya mohon ini kami terus bertanya, kami terus melakukan. Kita dapat poin ya, Dr. Tifa. Ini